Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana, khususan ila musannif kitab Matan Ghayah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Abu Suja Al-Isfahani wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Takrib. Mugi-mugi ingkang hadir, ingkang ngrungokno angsal barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata was sa'adah was salama fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sakderenge sing durung niat monggo diniati thalabul ilmi lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, tasik halaman 6 nggih, halaman 6 tentang sunnah-sunnahnya mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunnahe mandi junub iku khamsatu asya'a, 5 perkara. Swiji iku at-tasmiyatu maca basmalah. Nomor 2 wal wudhu lan wudhu qablahu sadurunge adus. Wa imrarul yadi lan nglakokno tangan alal jasadi ing ngatasé tubuh. Nomor 5 wal muwalatu lan nuli-nuli. Nomor gangsal wa taqaddimul yumna lan dhisikno kang tengen alal yusra ing ngatasé kang kiwa. Para hadirin ingkang minulya, jadi membahas tentang sunah-sunahe adus. Nggih, sunah-sunahe adus gede, adus junub utawa adus jinabat. Niki perlu, sebab jarang sakniki pengajian-pengajian itu menjelaskan tentang detail-detail sunnah-sunahe tentang amaliyah wajib mandi besar. Para hadirin ingkang minulya, nggih, sunah kang pertama nggih menika at-tasmiyatu maca bismillah. Maca basmalah. Basmalah itu adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kita mendengar kalimat at-tasmiyatu, tasmiyah, ya, itu tidak saja tentang membaca bismillah, tetapi juga kita mendengar istilah walimatut tasmiyah. Nggih. Nggih Bu. Walimatut tasmiyah napa niku? Slametan
ngarani anak. Nggih. Selamatan ngarani anak. Pemberian nama bayi. Jadi ada dua pengertian. Di tasmiyah itu ya bisa diartikan adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah juga diartikan adalah pemberian nama kepada bayi. Sehingga kita sering mendengar ungkapan walimatut tasmiyah, selametan ngei jeneng arek sing baru lahir. Nggih. Nah niki walimatut tasmiyah. Nah, bagaimana hukum dari walimatut tasmiyah? Nggih sunnah. Nggih. Di dalam ulama mazhab Syafi'i ya, pemberian nama itu sunnah. Ya, sunnah. Kok bisa begitu sunnah? Karena sunnahnya ya itu boleh sunnahnya adalah 7 hari setelah kelahiran bayi. Ya. Kalau nama diberi pada hari pertama kelahiran boleh. Misalnya bayi owek-owek lahir, ya, bapaknya girang, langsung dijenengi Abdul Bejo, sebab bejani. Ya, ojo diarani Abdul Dolam, hamba peteng. Kadang-kadang wong ngarani anak sok ke Arab-Araban, ya, padahal gak ngerti artinya Arab itu. Makanya kalau kita ingin menamai anak dengan barokah nama-nama itu lebih baik lek lanang itu ditambahi Muhammad atau Ahmad, ya, atau Abdul, ya, Abdul nopo terserah, Abdul Ghaffar, Abdul Basit niku. Cuma lebih barokah malih lek anak lanang ono ditambahi jenenge Muhammad utawa Ahmad. Niki lebih barokah. Tabarruk dumateng Kanjeng Nabi. Lek cara Jawa terus pundi? Ya, jenenge Sri Mulyanto. Menapa-napa monggo, nggih. Sing penting artine sae. Ya, artine sae. Sakniki usum hijrah, nggih, hijrah nggih. Jenenge misale apa? Jenenge Maskan. Nah, kemudian melok kelompok hijrah ke Arab-Araban. Tambahi abu-abuan jenenge. Nggih. Abu napa? Abu Jihad. Abu napa? Abu Lahab. Lele mesti san Abu Gosok pisan nggih. Ndak usah ya. Tetep jeneng niku sae, masih jeneng Jawa, jeneng menapa niku monggo. Sing penting artine sae. Artinya bagus ya. Kok harus abu-abuan. Mosok nang desa jenenge napa? Misalnya napa? Golib ya. Nang kota momor diganti Abu Golib Syuhada. Wah, kabotan. Ya. Para hadirin ingkang minulya. Nah, kalau walimatut tasmiyah niki cek semerep nggih. Walimatut tasmiyah niku sunahnya pada hari ke-7 kelahiran anak. Dibarengno dibarengkan dengan akikah bagus. Nggih. Tapi kata sing sebenarnya semerep ketika melaksanakan walimatut tasmiyah nggih niku sunahe napa akikah. Wonten sunah setunggal malih napa? Motong rambut bayi. Nggih, dipotong ojo akeh-akeh, Bu. Soalnya napa dipotong? Sebab sunahnya adalah rambut yang dipotong dari rambut bayi itu disedekahkan seberat rambutnya. Lek sampean gondol rambutnya ono pirang gram, yo sampean kelabakan, bingung, titik ae. Sing penting syaratnya adalah motong rambut, mbok sak helai, rong helai, mbok sak cekrik ngoten mawon, cekap. Nggih. Niki sunah, nggih, niki sunah. Para hadirin ingkang minulya. Nah, kalau misalnya rambut bayi dicukur sadurunge walimatut tasmiyah, nggih monggo. Nggih. Sebab niku sunnah. Hari ke-7 niku sunnah. Lho kesuwen, Pak. Hari pertama lahir kula pun niat ngejeneng, lek lanang niki, lek wedok niki. Terus pun dihukume monggo. Nggih, sebab hari ke-7 niku sunnah.
Jenengan jenengi pas lahir owek-owek, dijenengi menene, dijenengi mbene. Ya mboten napa. Sunnahnya kalau baleni adalah pada hari ke-7 kelahiran disunahkan untuk pemberian nama, juga dibarengkan kalau mampu dengan akikoh, kemudian sunnahnya potong rambut bayi, ditimbang kemudian dengan emas dan disedekahkan. Ngoten. Dan pun sedekahnya ya terserah, mau sedekah ten masjid nggih monggo, ten musholah nggih monggo, ten wong kerabat sing gak duwe nggih monggo. Sementing disedekahkan. Niki para hadirin ingkang minulya. Nah, para hadirin ingkang minulya, tasmiyah ini juga dikatakan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mandi junub itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mulai mandi junub. Niki lho lek bismillah tok nggih monggo. Nggih, bismillah tok nggih monggo. Lengkap luwih sae Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saniki niku nyun sewu zaman modern. Bu, zaman modern. Banyak orang yang telah meninggalkan pekerjaan sepele, yaitu setiap pekerjaan yang baik itu sudah banyak yang lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab nopo? Sampean kerja, nggih kerjae pasti tuntas, budal pasti mulai. Tetapi sukses kerjaan kita itu ada satu kebutuhan spiritual dalam batiniah kita, yaitu keberkahan. Makanya saat ini jarang barokah. Soalnya wong ninggal lo amalia sepele sebelum melakukan suatu yang baik itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tolong niki dibiasakan, dibiasakno. Nggih, niki sepele tapi luar biasa. Loh, kenapa kita sebelum melakukan sesuatu yang baik itu disunahkan ya yang baik membaca Bismillahirrahmanirrahim? Sebab pekerjaan kita, jika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu perlambang 3 hal. Siji, berarti kita minta kemudahan dari Allah setiap pekerjaan yang kita lakukan. Contoh pekerjaan nukang, sadere nukang Bismillahirrahmanirrahim ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab daya upaya kekuatan hanya milik Allah. Niku. Yang kedua nopo rahasiae, setiap pekerjaan kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pekerjaan kita insya Allah itu akan selesai dengan sebaik-baiknya. Nah, jare wong mangan itu kebutuhannya adalah nutrisi, nggih Bu? Nutrisi, normale vitamin, normale suplemen, nggih monggo 4 sehat 5 sempurna. Masih 4 sehat gak sempurna ya gak apa-apa. Sing penting ana segoe, iku jenenge mangan. Lah sampean mangan gara segoe gak mangan iku nyamil. Iku ibu senengane niku, nyamil. Lah sampean nasi sego dipangan walaupun ndak ada ikannya jenenge mangan. Niki. Lah niku napa? Karena perbuatan itu butuh asupan, tidak hanya vitamin, juga asupan napa? Keberkahan. Asupan barokah. Sukses gak pakai bismillah kuatah. Tetapi itu tidak akan menimbulkan keberkahan. Barokah niki penting para hadirin. Barokah niku penting. Sing yakin ana barokah niki. Nah, berkah niku kebutuhan saat ini yang sewu. Berkah niku kebutuhan, barokah niku kebutuhan.
Walaupun kita semua menganggap secara akal dan kebiasaan tidak penting, tetapi rahasia-rahasia ketika kita memulai pekerjaan apapun yang baik dengan bacaan bismillah itu pasti yakin dan billah, hakul yakin mengandung keberkahan. Niki para hadirin kami ini mangkane para ibu, nggih. Anak-anak kita monggo dibiasakan diajari setiap apapun diajari maca bismillah. Nggih. Terbiasa maca bismillah sampai besar sampai tua insyaallah biasa. Ya, kita boleh sukses, anak kita boleh jadi apapun dan sukses, tetapi nyuwun sewu, kita harus memberikan asupan barokah dengan setiap pekerjaannya adalah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar berkah, ya, senawane barokah, makannya barokah, ya, sekolahnya barokah, ya, barokah kabeh. Ya, sebab maca bismillah. Loh, lek ana sing ngarani kate bismillahan wis iso dilakoni. Nggih. Wong itu ikhtiar, nggih, usaha. Tetapi karena tidak ada upaya memenuhi segi barokah, maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Para hadirin ingkang menulya, makane wonten makalah para ulama wa adibuhumul akhlaqul karimah. Ajarilah adab-adab akhlakul karimah kepada anak kita, nggih, kepada anak kita. Contoh napa? Contoh adalah adibuhum kaifa yakulun. Ya, jadi berilah adab, didiklah adab bagaimana cara makan. Maca bismillah. Seperti ini cara makannya. Tangan kanan dulu. Maca bismillah dan sebagainya. Wa adibahum wa kaifa yashrabun, dan didiklah mereka dengan adab bagaimana cara minum. Oh, minumnya ini tidak boleh berdiri. Minum dengan duduk. Satu gelas tiga kali nafas, sunnah Nabi, maca bismillah. Loh, ini kebiasaan. Wa adibahum kaifa yamshun, dan juga ajari mereka dengan adab bagaimana cara berjalan. Nyun sewu, niki nyun sewu lho. Ngliwati wong tuwek rodok ndilu, nggih. Rodok nyun sewu, bongkok titik, jari kelompok liya niku napa jenenge? Syirik mboten. Nggih. Menghormati orang tua adalah sunnah. Sunnah. Nah, niki diajari wa adibahum kaifa yamshun, bagaimana cara adabnya, cara berjalan. Oleh ana wong akeh ngliwati wong, assalamualaikum, absus salam, sebarkan salam. Ana longgo-longgo nyuwun sewu, ngapunten. Niki diajari sejak kecil niki, harus niku. Tapi syaratnya nopo? Orang tuanya itu harus melakukannya terlebih dahulu. Makanya on ayatku anfusakum, lho, jogon awakmu sik. Jogon wong tuwa niki nglakoni sik ngoten. Baru ahlikum. Ya, ngajari. Oh, bapake mangane meting kerang. Jangan kiwa, anake ndelok. Bapake ngajari ojo mangan meting kerang. Lho, bapak meting kerang mangane. Yo gak salah anake. Nggih, gak salah anake. Nyun sewu. Ini adalah adab-adab yang sepele, ya, adab-adab yang tidak penting, tetapi akan menimbulkan akhlakul karimah kalau sejak dini kita biasakan kepada anak-anak kita. Ngoten. Nang wong tuwa basa. Ya kalau gak iso basa cara Indonesia saiki kan kata bahasa nggih. Jarang bahasa Jawa niki arek cilik niki. Nek kamu ndek desa niku. Bahasa Indonesia. Sing penting napa sopan niku diajari, ya.
Dadi penting napa? Wa adibuhum kaifa yatakallamun. Dan didiklah adab mereka bagaimana cara berbicara. Nah, ngomongnya kudu alus, sopan, nggak nyinggung perasaane wong. Misalnya ngoten, lek salah njaluk sepuro. Hal ini dibiasakan. Cara-cara ini, nyun sewu, itu bisanya di rumah. Loh, sampai jagana sekolahan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, di rumah harus dilakukan adab-adab seperti ini karena adab-adab yang sepele ini sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak masa kini. Niku, ya. Jadi ojo kemudian mangkel ati ketika ada anak-anak muda sing gak duwe sopan santun. Sebab dan keluarganya itu tidak diajari apa adab. Ya, tidak diajari adab. Lek bapake sibuk nyambut gawe atau sibuk bekerja, maka ibunya harus ngalah sebagai musrif. Sebab nopo? Ketika anak dididik adab, maka butuh pembina. Namanya musyrif. Okay? Musyrif pembina. Tetapi pembina ini harus melakukan terlebih dahulu. Makanya kalau di warung makan ada orang maca bismillah buanter kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jare wong, oh iya ngerti-ngerti maca bismillah cek bantere. Tapi niatnya baik. Kenapa? Mengingatkan kepada yang lain kalau makan bacalah bismillah. Loh niki. Ya, kadang-kadang sering nggih Bu nang warung makan banter bismillahirrahmanirrahim nggih. Kan niku kita diingatkan untuk membaca bismillah. Para hadirin ingkang minulya, ya. Lah, wala budda hunaka musyrif. Jadi untuk pembinaan adab tersebut harus ya membutuhkan musyrif pembina. Kalau di rumah musyrifnya siapa? Musyrifnya orang tua masing-masing. Anak disuruh sholat sampai ndelok TV, yo ojo nyalano anake. Nak sholat nak, ayo Bu sholat, sik kentene sponsor. Akhirnya anak yang ngadeg longgo maneh, ya ojo nyalano anake. Sebab tidak ada pembinaan dan teladan di dalam membina adab di dalam keluarga. Niki para hadirin ingkang minulya, sehingga pernah Profesor Dr. Kyai Haji Ali Mustafa Yakub Aliyadis, Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, sampun wafat nggih. Niku dawuh ngeten, wala yakulu wa famuhu yaftah. Nggih. Tidak makan seraya mulut terbuka. Ya, ma'am mulutnya terbuka. Cerap. Hakadha mithlal baqar. Niku. Sekarang ini banyak orang makan nggih, wala yakulu famahu yaftah. Mangan sampai krungu cerap nggih, judak makan ya. Tapi gak maca bismillah menurut Kyai Ali Yakub apa? Ya, hakadha mislal baqar. Seperti ini kayak mangane sapi. Ngoten. Nah, ini bedanya makan dengan permulaan bi awali bismillahirrahmanirrahim dengan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang minulya, nggih, jadi hidup barokah niku penting, nggih. Salah satunya adalah setiap pekerjaan dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang minulya, nate Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki nggih niku napa ten kitab Abwabul Faraj nggih. Beliau wafat tahun 2004 yang lalu, dimakamkan di Jannatul Ma'la. Insyaallah cicek kali makbaroe Mbah Maimun Zubair nggih. Niku ten kitab niku beliau dawuh kathah
banyak hikmah fadilah dari basmalah, tetapi beliau menulis ada 3 fungsi manfaat ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Napa? Siji, orang yang biasa ketika dalam pekerjaannya dimulai Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan dihindarkan dari buruknya malapetaka. Dan niki dawuhe Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah Rosefah mereka. Leremen alhamdulillah tasik menangi Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Haji tahun 95 niku kula lek haji ten Mekah niku maten asar niku kula berangkat ten Pondok Rosefah ngaji maten asar, kemudian mari maghrib tibaan manakipan ngoten manakib tibaan manakib tahlilan kaya wong NU mari isak ngaji nggih niku tasik menangi nggih alhamdulillah. Lah napa? Nah, Sayyid Muhammad mengutip pendapat Imam Nawawi ngeten, ada hadis ngeten, wahai Ali, nggih niki dawuh Nabi dan Kanjeng dan Sayyidina Ali. Wahai Ali, maukah kamu aku ajarkan sebuah kalimat yang menghindari dari malapetaka? Sayyidina Ali jawab, nggih. Kemudian Nabi dawuh, ya, maka jika ingin terhindar dari malapetaka, maka biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah kunci tercapainya keinginan. Nggih, niku terus Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Karena ini riwayat dari Imam Wahab bin Munabbih, Al-Abnawi Az-Zamari, ulama tabi'in senior yang wafat tahun 738 Masehi dalam usia 72 tahun. Beliau mengatakan, Wahab bin Munabbih ini adalah lahir pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau salah satu intelektual dari ulama tabi'in yang menguasai bahasa Yunani. Jadi ibu-ibu lek anake belajar bahasa selain Arab monggo. Sebab ono ulama tabi'in itu jago bahasa Yunani. Ono riwayate niki. Makane akeh sing maca. Engko maca belajar bahasa Inggris bid'ah. Belajar bahasa Jawa bid'ah. Loh, Imam Wahab Munabbih niki ulama senior tabi'in, muridnya sahabat. Niku ahli bahasa Yunani. Kula baleni niki. Nggih. Tetapi ya bahasa Inggris, bahasa liyane ya aja ninggal ibadah. Ngok ngejar bahasa Inggris Qur'ane gak iso. Ha niki malang kadak cara Jawa niki. Ya. Nah, jadi beliau nyun sewu ada riwayat ngaten nantinya ada orang niki prediksi Kanjeng Nabi. Nantinya ya saya kunu ya lain nantinya itu ada orang bernama Wahab ya, bernama Wahab dia akan menjadi ulama al-hikmah. Nah niki napa riwayate ulama Imam Wahab bin Munabbih bin Munabbih. Ada riwayat dari Ubadah bin Somit, sahabat Nabi, sing wafat tahun 655 Masehi di Israel, ya, di Israel, karena beliau menjadi qadhi atau hakim di Israel waktu itu. Beliau meriwayatkan hadis ngeten, ya, dari Ubadah bin Somit, ya. Dalam hadis niki wonten dalam kitab Dalailun Nubuwah karangane Imam Al-Baihaqi, ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1066 Masehi. Napa? An Ubadah bani As-Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Wahbun. Nantinya ada dari umatku yang bernama Wahab, ya.
yahabullahu lahul hikmah, dia akan diberi apa? Diberi apa? Kelebihan dalam bidang hikmah. Niki hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Saya luruskan. Akhirnya hadis niki dibelokkan sama sebagian orang. Sing dimaksud Wahab itu Wahab pendiri Wahabi, mboten. Niki Wahab bin Munabbih yang diprediksi oleh Kanjeng Nabi. Riwayat sahabat Ubadah bin Somit dalam kitab dalam kitab Dalailun Nubuwah karangane Imam Al-Baihaqi. Ulama hadis mazhab Syafi'i ya sing wafat tahun 1066 Masehi. Ya, saya luruskan. Nanti ada orang nama Wahab ini diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesemoai. Setahun ngaji. Ngoten mawon. Nggih. Berarti gak diawur-awur ngoten. Nggih. Gak diawur-awur. Loh, Wahab bin Munabbih akhirnya temenan, Bu, menjadi ulama tabi'in senior besar. Beliau belajar dari para sahabat langsung. Beliau muridnya Ibnu Abbas. Beliau belajar langsung kepada Abu Hurairah. Beliau juga belajar kepada sahabat Nu'aim bin Bashir. Beliau juga santrinya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau juga belajar kepada Abdullah bin Amr bin As dan sebagainya. Loh, muridnya langsung para sahabat. Salah satu ulama tabi'in ya, yang ahli dalam bahasa Yunani. Ya, niki kalau sering mengutarakan kalau kisah ulama tak terangno kitabe, tak terangno tahun wafate sebab cegah salah paham. Para hadirin kamenel ya. Nah, dari riwayat Wahab bin Munabbih inilah ya ada sebuah hadis yang berbunyi ngeten. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalimat ini napa bismillah tadi ya, ini kekuasaan yang tidak dimiliki kalimat lainnya ya. Dengan bismillah bersuci akan sempurna, sembelian akan juga menjadi halal, setan disingkirkan, anak-anak terjaga dari makanan minuman yang buruk. Loh niki jadi anak-anak kita dibiasakan diajari sadurunge mangan dan ngombe, sebelum makan dan minum kita ajari dengan kebiasaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Yang ketiga apa fungsinya? Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah pembatas atau pemisah dari jin dan setan. Wonten keterangan hadis dari kitab Jami' Shaghir karangannya Imam As-Suyuti, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi. Ya, syatru baina a'yunil jinni, pembatas antara ya matanya jin wa baina aurati bani Adam, dengan auratnya anak Adam. Idza wadhu ahaduhum, ketika mereka meletakkan saubahu pakaiannya, ayyakulu bismillah, jika mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memakai baju itu disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuma ijazah guru kula Kiai Ishaq Latif Tebuireng itu mengatakan setiap kita pakai baju, baik baju, celana, sarung, sempak, guys, pokoknya pakai, ya, barang jeruan ibu-ibu. Niku disunahkan maca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ngoten. Niku ijazah guru kula. Napa Bismillahirrahmanirrahim? Ya, alladzi la ilaha illa huwa. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kapal wis cukup Bismillahirrahmanirrahim. Niku sudah ditutup. Jin ya tidak bisa melihat pandangan aurat kita. Jenengan kali kula masuk WC, masuk toilet, masuk kamar mandi, ya Bismillahirrahmanirrahim, pun aman jenengan, aman.
Cuma sing gare wedi sampean dhewe. Ana glodyak yo lek ngesengi mari, ngeseng durung mari glodyak melayu. Wah niki. Ndak usah wedi, ndak usah takut. Anggap saja kalau kita dalam kesepian diwedi-wedeni makhluk-makhluk ngoten, anggap saja alhamdulillah ana sing ngancani. Ngoten. Insyaallah tak jamin melayu sampean. Niki. Murat ingkang nilya niku nggih. Jadi niku sunah apa fungsi dari bismillah. Nah, sekarang bagaimana hukum membaca bismillah di kamar mandi? Ya, ketika kita mandi junub pasti di kamar mandi, bukan di kamar tidur. Ya, di kamar mandi. Lah, di kamar mandi dalam sunnah mandi itu disunahkan membaca tasmiyah, maca bismillah. Tetapi ada juga keterangan tidak boleh membaca zikir di dalam kamar mandi. Ada dua pendapat ketika membaca bismillah dalam kamar mandi. Ada yang menghukumi dilarang, tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan makruh, ya, makruh. Jumhur ulama di mana pendapatnya makruh, pendapatnya makruh, ya. Ada yang melarang, ada yang makruh, ya. Lah makruh ini kalau baleni makruh ketika melafadzkan bismillah dalam kamar mandi, dalam mandi junub atau wudu, itu adalah jumhur ulama hukumnya makruh, ya. Jumhur. Niki wonten kitab napa? Ten kitab Al-Azkar An-Nawawi. Nggih. Niku kitab donga-donga sakmene. Nggih, kitab isine donga tok niku. Al-Azkar kumpulan zikir-zikir. Sampeyan lek duwe sanad atau ngaji kitab Azkar An-Nawawi, wo sampean dongae macam-macam lengkap. Nggih. Ini karangane Imam Nawawi, ulama sing wafat tahun 1277 Masehi. Alhamdulillah kalau nate ngaji kitab Azkar An-Nawawi ten langsung ngaji nggih ten Kiai Ishaq Latif ten Tebu Ireng. Niku tahun 91 yang lalu. Nggih, ketika kultasi SMA. Wonten malih ten kitab Tafsir Al-Qurtubi, ulama mazhab Maliki, nggih, sing wafat tahun 1273 Masehi. Juga wonten keterangan makruh niki ten kitab Ihkamul Ahkam. Wonten juga ten kitab Al-Insaf, macam-macam. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan membaca bismillah di kamar mandi itu hukumnya makruh. Nggih, hukumnya makruh. Ada juga dalam kitab Ihkamul Ahkam, ya, Syarah Umdatul Ahkam, karangannya Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Tahu krungu jenengan? Ulama besar mazhab Syafi'i sing arane Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Oh. Gak tahu krungu panjenengan. Niku ulama gede waliullah niki. Karomah luar biasa. Niku ngarang kitab Ihkamul Ahkam, menghukumi makruh menyebut bismillah di dalam kamar mandi. Nah, karomah beliau niku direkam kali namanya Imam As-Suyuti dalam kitab Husnul Muhadzarah. Riwayat Syihabuddin Az-Zubairi, beliau mengatakan ketika ada mau penyerangan pasukan gubernur Mesir, ya, diserang oleh bangsa Tartar. Niku Imam Ibnu Daqiq, ya, Ibnu Daqiq Al-Aid nyurati khalifah, isinya adalah disuruh membaca khataman kitab Sahih Bukhari. Loh, kate perang loh, Pak. Kok khataman kitab? Ini tidak masuk akal ya. Nggih. Kate perang disuruh khataman kitab Sahih Bukhari. Akhirnya buat tim khataman sampai marine Jumat 3 hari baru khatam. Jumat mari. Kemudian ketika Jumatan Imam Zainuddin yang memimpin khataman Sahih Bukhari di istana ketemu Imam Ibnu Daqiq. Ya Imam,
Wah, apa yang kamu lakukan dengan surat saya? Sudah kami lakukan. Alhamdulillah kemarin sore pasukan barbar kalah dengan pasukan muslim. Loh ini. Jadi dikongkon maca khataman kitab Sahih Bukhari. Kemudian meminta ijazah. Saya kabarkan, saya informasikan kepada yang lain. Monggo, lo sanad. Jadi kiai-kiai rumiyin lek ono pagebluk, ono kesusahan, apa kering gak udan-udan, njaluk udan, niku tabarukan maca kitab Sahih Bukhari. Loh, iki amalane para ulama tabi'in. Yo, dasare ndi? Masa sampe gak percaya dari ulama Ibnu Daqi Al-Aid. Ya, sing aran kitab Syarah Umdatul Ahkam, kawete kitab ini. Nah niki para dereng kamenul ya. Jadi bahkan karomahnya Imam Bukhari, kitabnya itu sampai ada yang mensyarah hampir 100 kitab syarah Bukhari. Niki kitab syarah Bukhari. Nggih alhamdulillah tahun 92 kula ngaos kitab Sahih Bukhari sampai khatam ten Kiai Sansuri Badawi Tubuh Ireng. Angsal sanad. Jadi sak mantune ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim niku angsal buku sanad, jalur sanad dari Syekh. Nggih. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu setiap tradisi Ramadan di Tebu Ireng niku ngaji kitab Sahih Bukhari utawa Sahih Muslim. Ketika Mbah Hasyim niki ngaji Bukhari, ana sing ngaji namine Mbah Khodil Bangkalan, gurune ngaji kitab hadis nang murite. Ketika Mbah Hasyim sakit, ya gerah diganti kali Kiai Abdul Wahid Hasyim. Kemudian Mbah Wahid Hasyim diganti kali Kiai Idris Kamali. Ya, niki gurune Kiai Yakub tadi, gurune Yai Tolha Hasan, nggih. Gurune kiai-kiai gede niki. Wafat, kemudian diganti diteruskan kali Kiai Sansuri Badawi. Diteruskan kali Kiai Ahmad Habib. Saniki teruskan kali Kiai Kamuli Khudori. Tradisi. Jadi wonten jalur dua sanad. Dari sanad Syekh Mahfud Termas ke Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, juga ada jalur Syekh Mahfud Termas ke Sayyid Husain Al-Habsyi sampai pengarang kitab Sahih Bukhari. Jadi dari pengarang kitab ke Mbah Hasyim itu ada sanad 20 yang jalur pertama itu adalah 23 jalur. Yang jalur kedua itu sampai 16 jalur. Niki perlu sanad. Perlu sanad, ijazah sanad keilmuan. Para hadirin ingkang minul ya, kok bahas Bukhari ini. Nggih. Nah niki kalau balik dan membaca zikir di kamar mandi, nggih, balik. Jadi saya ulangi, membaca zikir apapun di kamar mandi, WC atau toilet itu ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan makruh. Loh, katanya bismillah sunahnya mandi junub. Ya. Lah, kita tidak boleh untuk senau satu kitab. Harus senau kitab yang lain. Loh, ada. Dan ternyata ada keterangan dari kitab Imam Nawawi agar terhindar dari makruhnya membaca lafaz bismillah di kamar mandi ketika junub itu zikri fi qalbi, maca bismillah di hati. Bu, nang ati mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten napa-napa. Niki Imam Nawawi. Nggih, Nawawi. Nah niki lho, nyun sewu ana niku ulama niki pendapat Nawawi nggih jumhur dalam mazhab Syafi'i. Lho, ada ulama Wahabi sampean ana wong cingkrang ya kok nang kamar mandi maca buwanter bismillahirrahmanirrahim. Loh, berarti itu ikut pendapat siapa? Ikut pendapat Bin Bas dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Ulama Wahabi yang membolehkan melesankan bismillah di kamar mandi. Kita gimana? Dari ulama Syafi'i, zikri fi qalbi, menyebut di dalam hati. Ngoten.
agar terhindar dari hukum makruh ketika menyebut bismillah di kamar mandi. Terakhir nggih, wa wudhu'u qablahu dan wudu sadurunge, menapa nggih? Mundur titik nggih. Wal wudhu'u qablahu dan wudu sebelum mandi. Lah, sampeyan wudu oleh, gak wudu ya oleh. Adus tok mandi ya oleh. Nggih. Jadi ketika sampean mandi sebelum niat lho nggih, wudu bismillah, wudu sempurna kayak wudu biasanya, kemudian niat dibarengi dengan basuhan pertama. Ndak usah wudu lagi. Ndak usah wudu lagi. Karena mandi junub itu sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil bagian dari hadas besar. Niki pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Ngoten. Tapi lek sampean mari adus junub nggih, aja ale niat lho nggih, aja ale niat. Kemudian sampean andukan jemuk itunya, yo batal wudunya, wudu lagi. Katen dikukur, ya batal wudunya, junub gak batal, mandi junub gak batal, tapi sampean hadas kecil, ya harus wudu lagi. Ngoten, paham nggih? Jadi sampean adus tok kate wudu pun sah. Ngelakoni sholat monggo, maca Quran monggo pun sah, karena bagian dari mandi besar. Paham ya? Mungkin manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.